Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 22 ayat 1 sampai 20, hari ini kita akan lanjutin ke 21 sampai 35-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini teman-teman. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelenainyalah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Nah guys, ya 21 sampai 23, Bileam bangun pagi, semangat banget karena tawaran Balak sudah ada di kantong. Ia mempersiapkan keledai betinanya, mungkin dengan bayangan hadiah besar di kepala. Namun ayat berikutnya adalah plot twist besar. Murka Allah bangkit. Tuhan mengizinkannya pergi, tetapi mengizinkan bukan berarti menyetujui. Allah melihat hati Bileam, ambisi, cinta uang, dan keinginan mengontrol kehendak ilahi. Maka malaikat Tuhan berdiri menghadang sebagai lawan. Ironisnya, yang melihat adalah keledainya. Keledai itu melihat pedang terhunus di tangan malaikat Tuhan dan keluar dari jalan. Bileam, si pelihat, si peramal terkenal wilayah Efrat, zero discernment, dia malah memukul hewannya sendiri. Ayat 24-27, ruang semakin sempit, kebun anggur di kiri kanan, jalan menipis, malaikat Tuhan mendekat. Keledainya menekan diri ke tembok sampai kaki Bileam terjepit. Lagi-lagi dipukul. Ketiga kalinya,
jalan super sempit, tidak bisa belok kanan atau kiri. Keledainya tersungkur, dan Bileam yang harusnya nabi profesional meledak dalam amarah dan memukul keledainya pakai tongkat. Kisah ini sangat satir. Dalam dunia kuno, tongkat bisa dipakai untuk mencari tanda-tanda ilahi, menentukan arah, atau mengetahui kehendak para dewa. Kalau benar Bileam memakai tongkat semacam itu, ironi ini makin pedas. Kayak sang ahli sihir nggak bisa membaca tanda ilahi yang bahkan dilihat seekor keledai. Keledainya bisa lihat ada malaikat. Si pelihat malah nggak bisa lihat. Kan kebolak-balik ya. Di 28-30, Tuhan membuka mulut keledai. Ia bertanya, "Apa salahku sampai kamu memukul aku 3 kali?" Dan anehnya, Bileam tidak terkejut. Ia malah menjawab balik, seolah percakapan dengan keledai adalah hal wajar di pagi hari. Bileam berkata, "Kalau aku punya pedang, aku bunuh kamu." Midrash mengejek bagian ini. Bileam ingin menghancurkan seluruh bangsa dengan mulutnya, tapi untuk membunuh seekor keledai saja, dia butuh pedang. Ironi makin tebal. Pedang itu sudah ada, tapi sasarannya bukan keledai. Malaikat Tuhan berdiri tepat di depannya dengan pedang terhunus. Keledai itu bahkan berkata, "Pernahkah aku melakukan ini?" Bileam harus jujur, enggak. Di bagian ini kita melihat hewan lebih rasional daripada manusia yang sedang dikuasai ambisi. Di 31-33, Tuhan membuka mata Bileam. Ia melihat malaikat Tuhan langsung sujud. Baru sekarang ia sadar, dirinya hampir mati. Malaikat Tuhan menegurnya, "Jalanmu menuju kebinasaan. Kalau keledaimu tidak menyimpang, engkau sudah kubunuh." Ironi lagi-lagi muncul. Bileam ingin membunuh keledainya, tapi justru keledai itu menjadi penyelamat hidupnya. Yang dianggap bodoh justru alat keselamatan Tuhan. Di 34-35, Bileam berkata, "Aku telah berdosa." Kayak kalimatnya bener banget ya. Padahal sebenarnya Bileam hanya sadar karena ia hampir mati. Ia tidak menyebut dosa apa, tidak menyebut ketamakan atau motivasinya yang salah. Ia berkata, "Kalau ini jahat di matamu, aku mau pulang." Padahal Tuhan sudah 3 kali menahan dia melalui keledainya. Bileam masih berharap bahwa boleh jadi Tuhan mengizinkannya dengan syarat lainnya. Malaikat Tuhan tidak berdebat panjang. Perintahnya jelas, "Pergi. Tapi hanya kata-kataku yang boleh kau katakan." Allah menegaskan, Bileam boleh bergerak, tetapi tidak boleh berkuasa. Ia boleh ikut perjalanan, tetapi Tuhan memegang kendali narasi. Allah bisa memakai Bileam, bahkan dalam kondisi hatinya yang tidak lurus, untuk menyatakan berkat-Nya atas Israel. Wow, Allah nggak dibatasi dengan kekuatan manusia ya guys. Dalam kisah Bileam, kita melihat seorang pelihat yang buta, seorang nabi yang keras hati, dan seekor keledai yang menjadi alat keselamatan. Tetapi semua itu menunjuk kepada Kristus dengan cara yang indah. Pertama, Kristus adalah pelihat sejati yang matanya selalu terbuka. Berbeda dari Bileam, Yesus tidak pernah buta terhadap kehendak Bapa. Ia berkata, anak tidak dapat mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Kedua, Kristus tidak hanya melihat malaikat Tuhan, Ia adalah Tuhan yang hadir menyelamatkan. Bila malaikat berdiri sebagai lawan untuk menghukum, Kristus berdiri sebagai penanggung hukuman bagi umatnya. Bileam diselamatkan oleh keledainya. Umat manusia diselamatkan oleh Kristus yang ditolak oleh dunia. Dunia menganggap Yesus remeh, seperti keledai, tetapi justru melaluinya kita luput dari pedang penghukuman Allah. Kristus taat sepenuhnya, bahkan ketika jalan semakin sempit menuju salib. Di mana Bileam keras hati, Yesus taat dan menguduskan Bapanya sampai akhir. Akhirnya kisah ini mengingatkan kita, berhala ambisi membuat kita buta. Kristus membuat kita melihat kembali. Dia membuka mata rohani kita agar kita dapat melihat jalan yang benar, jalan yang menuju hidup, bukan kebinasaan. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. Nah guys, jujur aja,
Ini salah satu bagian Alkitab yang paling ngena sekaligus lucu, ironi. Bileam, figur profesional, terkenal, dan dianggap sakti, ternyata buta total akan jalan Tuhan. Tapi keledainya, makhluk yang dianggap rendah, justru peka terhadap kehadiran malaikat. Kisah hidup kita pribadi sesekali juga begitu gak sih? Ambisi, rasa ingin membuktikan diri, tekanan hidup, bahkan pelayanan, bisa membuat kita ngotot jalan terus. Padahal, Allah sedang menghadang karena jalan itu membawa kita menuju kebinasaan. Kadang, dia bicara lewat keledai-keledai dalam hidup kita. Teguran orang sederhana, keadaan yang menghambat, peringatan kecil yang membuat kita berhenti, perasaan tidak damai, bahkan kegagalan atau pintu tertutup. Tapi justru di situ ada kasih Tuhan. Ia lebih memilih membuat kita berhenti, kayak digambarkan di teks ini dengan menjepit kaki kita atau menjatuhkan kita, daripada membiarkan kita binasa. Dan ketika mata Bileam dibuka, responnya sederhana. Ia sujud. Sujud adalah titik balik untuk menyadari bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan baik. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, bagian mana dari kisah ini yang paling menggambarkan kondisi hatimu saat ini? Keras kepala, buta rohani, atau sedang dihadang Tuhan? Yang kedua, siapa atau apa keledai dalam hidupmu, Allah Tuhan yang sering kamu abaikan atau marahi, tapi sebenarnya menyelamatkanmu? Yang ketiga, apa jalan yang kamu tahu menuju kebinasaan, tetapi masih kamu pertahankan karena ambisi atau keinginan pribadi? Dan yang keempat, bagaimana kebenaran bahwa Tuhan mengawal langkahmu dan tidak membiarkanmu tersesat memberi penghiburan hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, bukakan mataku untuk melihat jalan-Mu. Lembutkan hatiku agar aku tidak keras kepala seperti Bileam. Terima kasih untuk setiap keledai yang Dikau pakai untuk menolong dan menegurku. Ajar aku berjalan di jalan-Mu, taat pada suara-Mu, dan hanya mengatakan dan melakukan apa yang Dikau kehendaki. Dalam nama Yesus, Sang Terang yang membuka mata orang buta, aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.